Korp Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama Takubetsu Taisatsutai atau Pasukan Istimewa. Satuan ini mulanya diberikan tugas untuk melucuti persenjataan tentara Jepang, melindungi kepala negara dan mempertahankan ibu kota. Lahirnya Korp Brigade Mobile pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari keperjuangan fisik bangsa Indonesia merebut kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Korp Brigade Mobile atau sering disingkat Brimob adalah kesatuan operasi khusus atau satuan elit yang bersifat paramiliter yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam organisasi Polri. Pada tahun 1959 sampai 1964, Resimen Daerah 8 Kalsel dengan sebutan Koordinator Inspeksi Mobil Brigade berubah menjadi Resimen Mobil Brigade Daerah 8 Kalsel yang memiliki 2 batalion, yaitu Batalion 822 yang berkedudukan di Banjarbaru dan Batalion 823 yang berkedudukan di Barabai, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada zaman perjuangan, warga Kalsel lebih mengenal dengan sebutan Polisi Kilat. Dan pada tanggal 14 November 1961, dengan diterimanya Pataka Nugraha Sakantiyana Utama dari Presiden Soekarno, Satuan Mobrik berubah menjadi Korp Brigade Mobile. Berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah Kepolisian 13 Kalimantan Tenggara nomor Pol 87/2A tanggal 31 Oktober 1977, dibentuklah Satuan Brigade Mobile Daerah 13 Kalimantan Tenggara dengan Komandan Satuan Pertama Kapten Pol Tasir. Pada tanggal 1 Juli 1985, Skep Kapolri nomor Pol 07 7 Romawi 1985, nama Satbrimob Polda Kalsel Tanjung berubah menjadi Satbrimob Ditsamapta Polda Kalsel hingga dikeluarkan Skep Kapolri nomor Pol 54 10 Romawi tanggal 24 Desember 1997 tentang pengesahan Satuan Brimob Daerah. Maka Satbrimob Ditsamapta Polda Kalsel berubah menjadi Satbrimob Polda Kalsel. Satuan Brimob Polda Kalsel saat ini berkedudukan di Banjarbaru Gunung Payung, memiliki 2 batalion pelopor dan 1 detasmen gegana yang memiliki kemampuan serta tugas utama yang meliputi penanganan terorisme, penanganan kerusuhan beresiko tinggi, kemampuan SAR, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom. Selain memiliki kemampuan khusus, Korp Brimob, Satuan Brimob Kalsel juga memiliki misi-misi khusus dan tugas kemanusiaan seperti operasi pemulihan keamanan di wilayah Kalimantan dengan adanya pemberontakan Ibnu Hajar pada tahun 1951 sampai 1963, operasi Dwi Kora di Kalimantan Barat dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964 sampai dengan 1966, operasi penumpasan pemberontakan PKI di wilayah Kalimantan bersama ABRI pada tahun 1965, operasi Seroja Timur Timur pada tahun 1977 sampai 1980 selama 13 bulan, operasi Jaring Merah 2 dalam rangka pemulihan keamanan di Aceh selama 10 bulan pada tahun 1991, operasi Tatoli di Timur Timur dalam rangka operasi Kamtibmas selama 12 bulan pada tahun 1999, operasi Sadar Matoa di Irian Jaya dalam rangka operasi Kamtibmas selama 9 bulan pada tahun 2000, operasi Tegak Rencong di Aceh dalam rangka operasi Kamtibmas selama 8 bulan pada tahun 2003 sampai 2004, melaksanakan operasi Amanusa di Papua selama 6 bulan pada tahun 2016 dan 2019, melaksanakan operasi kontingensi di Papua selama 3 bulan pada tahun 2017, 2018, dan 2019, melaksanakan pengamanan unjuk rasa di Jakarta dalam rangka pelantikan Presiden, aksi 212, tudingan penistaan agama, pengamanan di kantor Bawaslu Pusat, dan pengamanan penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Ikut melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di daerah Kalimantan Selatan, serta melaksanakan pengamanan pilkada, mengirimkan perwakilan personil dalam rangka Satgas FPU Misi Perdamaian PBB dalam rangka melindungi fasilitas PBB dan warga sipil, serta mendukung kegiatan operasional kepolisian di Sudan, Afrika. Di samping melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian, personil Satbrimob Polda Kalsel juga berhasil mengharumkan nama Satbrimob dalam berbagai ajang perlombaan di tingkat provinsi, nasional, dan lain-lain.
Selain itu juga Satbrimo Polda Kalsel memberikan pembinaan dan fasilitas kepada generasi muda yang ingin menjadi anggota TNI dan Polri. Saya terima kasih sama Pak Narno sampai anak saya jadi seperti ini karena bimbingan sama Bapak. Gak ada pungutan sama sekali. Saya terima kasih sama Bapak sampai sekarang jadi seperti ini. Selama ini sebelum anak saya Pak masuk ke polisi, itu kemarin ikut latihan di tempat Pak Narno dan terima kasih sekali. Rp1 pun tidak dipungut biaya, digratiskan. Alhamdulillah Pak, bisa tercapai cita-citanya sebagai polisi Pak. Kini, di usianya yang sudah menginjak 75 tahun, Korps Brimo Polri terus melakukan pembenahan diri dengan meningkatkan kemampuan personil dan sinergitas antar satuan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dirgahayu Korps Brimo Polri ke-75, 14 November 2020, dengan moto Korps Brimo Polri, sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jiwa ragaku demi kemanusiaan. Brimob untuk Indonesia. Jayalah Korps Brimob Polri.